Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Dadang Sundawa dan Pak Kanigara Hawari SHMH. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya terlebih dahulu. Yang pertama ada Abdul Jabar Maulana, kemudian saya sendiri adalah Zara Permana, kemudian ada Gaida Saumi, ada Rizky Rinaldi, Yulda Laila Sari, dan Yunda Dewi. Next. Pembahasan yang akan kami bahas yang pertama yaitu ada kajian teori, yang kedua implementasi perbuatan wan prestasi, yang ketiga implementasi perbuatan melawan hukum, dan yang keempat kesimpulan dan saran. Kajian teori akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Itu ada teori wasi. Prestasi tidak memenangkan bagaimana yang di antara baik tidak dipenuhi dapat disengaja dengan kata juga arti sebagai suatan ingkar yang oleh sanakan isi pun tetap atau melakukan apa yang tidak boleh pelaksanaan prestasi hambatan dalam pelaksanaan tersebut beda, yaitu hambatan dari pihak hambatan dan pihak layan hambatan yang dari PT Dayan atau antara yang pertama kesalahan di dua yaitu dilakukan, yang ketiganya pihak yang melalui proses. Adapun atau hambat dari antara dominan beralih pihak ketiga yang musnah yang dipakai orang dan jaminan rusak penjual eksekusi dapat menutup masih terdapat pasal 23 hak perdata yang menyatakan bahwa gantian rugi bunga dipenuhi ikatan lah utang dinyatakan lalai dalam memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Baik, selanjutnya ada kajian teori perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum atau onreh matided diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menertibkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut. Perbuatan melanggar hukum atau perbuatan melawan hukum secara sekilas memiliki persamaan dengan konsep wan prestasi. Perbuatan melawan hukum adalah suatu ketentuan yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang banyak terjadi dalam masyarakat berdasarkan
pasal 1365 KUH Perdata, maka terdapat sejumlah unsur, yakni yang pertama, adanya suatu perbuatan, yang kedua, perbuatan itu melawan hukum, yang ketiga, adanya kesalahan dari pihak pelaku, yang keempat, adanya kerugian bagi korban, yang kelima, adanya hubungan kausal antara perbuatan dan dengan kerugian. Selanjutnya, konsep perbuatan melawan hukum. Pada hukum perdata Indonesia, berdasarkan KUH Perdata, diatur perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian, pengaturannya bersumber dari undang-undang sebagaimana halnya nama dan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya ada perbedaan perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Dilihat dari sumber hukum, wan prestasi menurut pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan. Sedangkan perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata timbul akibat perbuatan seseorang. Selanjutnya dilihat dari timbulnya hak menuntut. Wan prestasi dalam hak menuntut ganti rugi dalam wan prestasi timbul dari pasal 1243 KUH Perdata yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai atau somasi. Sedangkan perbuatan melawan hukum, hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi. Selanjutnya ditinjau dari tuntutan ganti rugi, wan prestasi dalam KUH Perdata telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wan prestasi. Sedangkan perbuatan melawan hukum dalam KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian bisa digugat ganti rugi yang nyata dan kerugian imaterial. Ditinjau dari hal lainnya, wan prestasi penggugat tidak dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. Sedangkan perbuatan melawan hukum, penggugat dapat menuntut pengembalian pada keadaan semula. Next. Nah, dari perbedaan yang telah diuraikan tadi, wan prestasi dan perbuatan melawan hukum memiliki kesamaan, yaitu keduanya dapat diajukan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan. Selanjutnya yaitu ada implementasi. Yang pertama yaitu perikatan untuk memberikan sesuatu. Perikatan untuk memberikan sesuatu dalam pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata disebutkan bahwa kewajiban debitor untuk menyerahkan benda yang bersangkutan. Selanjutnya lagi dalam pasal 1235 ayat 1 KUH Perdata, di samping kewajiban menyerahkan benda, juga ditentukan kewajiban untuk merawat benda sebagai seorang bapak rumah tangga yang baik sampai pada saat penyerahan. Istilah seorang bapak rumah tangga yang baik memiliki pengertian tertentu, yang maksudnya ialah agar benda yang diperjanjikan yang berada dalam penguasaan debitor dan yang belum diserahkan kepada kreditor dijaga dan dirawat secara pantas dan patut sesuai dengan ukuran yang wajar berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, agar tidak menimbulkan kerugian bagi mereka yang akan menerimanya. Selanjutnya, perikatan untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Pada perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu artinya melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Jadi, wujud prestasi di sini adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya, melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, membuat lukisan, atau patung. Dalam melakukan perbuatan itu, debitur harus mematuhi apa yang telah ditentukan dalam perikatan. Selanjutnya, tidak berbuat sesuatu artinya tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan. Jadi, wujud prestasi di sini adalah tidak melakukan perbuatan
Misalnya, tidak melakukan persaingan yang telah diperjanjikan, tidak membuat tembok yang lebih tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Jika ada pihak yang berbuat berlawanan dengan perikatan ini, ia bertanggung jawab atas akibatnya. Yang selanjutnya yaitu implementasi perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW yang berbunyi, tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pelanggaran hukum bukan lagi perkara yang jarang ditemui. Bahkan untuk sekarang, kasus melawan hukum bisa dilihat dari ranah keluarga. Seperti salah satu contohnya, yaitu seorang istri di daerah Tangerang yang mengalami kasus KDRT. Dalam kasus yang terjadi pada bulan Juni ini, sudah terbukti bahwa suami telah melakukan tindakan KDRT kepada seorang istri dengan bukti adanya luka parah pada bagian leher, bahu, lengan, dan jarinya. Perbuatan seperti ini sudah pasti tidak bisa dibenarkan, sekalipun kesalahan bermula dari istri. Namun, tindakan yang diambil oleh suami telah melawan hukum, karena telah melakukan kekerasan terhadap fisik yang mengakibatkan rasa sakit dan pantas mendapatkan hukuman. Hukuman yang diberikan berupa 5 tahun penjara dan denda 15 juta. Suatu perbuatan melawan hukum tidak bisa dibenarkan karena telah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, pemberian hukuman bisa dibenarkan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap orang yang melawan hukum tersebut. Baik, selanjutnya itu kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dalam materi ini yaitu bahwa prestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Seseorang yang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenakan sanksi dengan menggantikan kerugian yang diderita korban akibat kesalahannya itu melalui tuntunan yang diajukan kepada lembaga peradilan ataupun lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Suatu perbuatan melawan hukum tidak bisa dibenarkan karena telah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Seperti dengan adanya hukum perdata dapat melindungi hak setiap individu. Oleh karena itu, pemberian hukuman bisa dibenarkan dengan bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap setiap orang yang melawan hukum tersebut. Untuk saran, manusia sebagai subjek hukum sudah sepatutnya taat terhadap aturan. Manusia harus memiliki kesadaran tersendiri dari dalam diri, hindari segala hal yang mengganggu bahkan mengurangi hak orang lain, karena mereka pula memiliki hak yang tidak bisa kita hilangkan. Jika kita mengganggu, berarti kita telah menjadi individu yang tidak taat terhadap aturan yang ada di Indonesia, sehingga tujuan kehidupan yang damai sulit untuk didapatkan. Terasa kita sudah berada di penghujung presentasi kali ini. Kesimpulan dan saran yang telah saya dan Ala sampaikan merupakan penutup dari presentasi kali ini. Kelompok kami pamit, semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan di presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.